Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua anak-anakku. Semoga kalian sehat semua, tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh pada hari ini. Oke anak-anakku semua, sebelum kita masuk materi pembelajaran pada hari ini, mari kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita tetap diberi kesehatan dan diberi kemudahan dalam belajar. Amin. Anak-anakku semua, tidak terasa hari ini kita masuk ke pembelajaran yang keempat. Tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 4, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Namun, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran yang keempat, anak-anakku masih ingat tidak pembelajaran yang ketiga kemarin? Yang pertama, kita mempelajari tentang apa kemarin? Perkembangbiakan tumbuhan. Ada yang melalui proses generatif, ada pula yang melalui proses vegetatif. Dan yang kedua, mengenal bunga nasional. Ya, kemarin bunga nasional ada berapa? Ada 3. Melati disebut puspa bangsa. Ada anggrek bulan disebut dengan puspa pesona. Dan yang ketiga ada apa? Rafflesia arnoldi. Disebut apa kemarin? Puspa langka. Dan yang ketiga membuat karya dengan teknik potong. Pastinya anak-anakku sudah membuat semua kan? Oke. Anak-anakku semua, hari ini kita masuk ke pembelajaran yang keempat. Hari ini kita akan mempelajari 3 materi. Yang pertama, perkembangbiakan tumbuhan dengan umbi. Dan yang kedua, bermain lompat tongkat. Yang ketiga, aneka makanan hasil olahan umbi-umbian. Oke anak-anakku, langsung perkembangbiakan tumbuhan dengan umbi. Coba, perkembangbiakan tumbuhan juga dapat dilakukan dengan umbi. Macam-macam umbinya ada umbi batang, umbi lapis, umbi akar, kentang dan umbi jalar. Ya, contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi batang. Terus bawang dan bunga bakung berkembang biak dengan umbi lapis, sedangkan wortel dan singkong berkembang biak dengan umbi akar. Itu macam-macamnya dan cara proses berkembang biaknya. Terus anak-anakku, ini bisa diamati ada sisi persamaan dan sisi perbedaan dari umbi batang, umbi akar, dan umbi lapis. Persamaannya, ini pertama, tumbuhan menyimpan cadangan makanan atau air. Jadi ketiganya, antara umbi akar, umbi batang, umbi lapis. Dan yang kedua, ketiganya tergolong vegetatif alami. Dan yang ketiga, ketiganya merupakan hasil dari modifikasi bagian tubuh tumbuhan yang mengalami pembesaran. Sedangkan sisi perbedaannya, umbi batang, umbi akar, umbi lapis, untuk umbi batang dan umbi akar ini sama-sama menyimpan cadangan makan bagian batang. Untuk yang umbi lapis menyimpan cadangan makanan di bagian tumbuhan. Ini yang umbi akar dan umbi batang ini sama. Sedangkan umbi lapis berbeda. Untuk yang kedua, umbi batang dan umbi akar ini pun sama, sedangkan yang umbi lapis berbeda juga. Yang keduanya menyimpan cadangan berupa karbohidrat, yang satu ini, umbi lapis ini, menyimpan berupa air. Dan yang ketiga, memungkinkan tumbuhan tunas. Ya, memungkinkan tumbuhnya tunas. Sedangkan yang kedua, umbi akar dan umbi lapis ini sama, tidak memungkinkan untuk tumbuh tunas. Ya, oke anak-anakku semua. Dari persamaan dan perbedaan dari 3 umbi tersebut sudah paham semua ya. Jika nanti masih lupa atau belum begitu dipaham, ini bisa dibuka di buku paket digital ya, halaman 168. Oke, anak-anakku, kita tadi mempelajari tentang umbi-umbian. Sekarang kita masuk ke bermain lompat tongkat. Lompat tongkat ini nanti yang digunakan untuk mengukur adalah terbuat dari batang singkong. Nah, ini cara mainnya. Cara bermain lompat tongkat. Siapkan garis batas sebagai tanda awal lompatan. Yang nomor 2, siapkan batang untuk alat mengukur lompatan. Yang nomor 3, mulailah mengambil ancang-ancang. Dan yang nomor 4, berlarilah sampai garis batas lompatan, kemudian melompatlah sejauh-jauhnya dari garis tersebut. Nomor 6, beri tanda batas hasil lompatanmu. Ukurlah jarak lompatanmu menggunakan batang singkong.
Dan yang nomor 8, urutkan urutkan temanmu dari yang paling jauh lompatannya ke yang agak jauh, yang paling pendek kemudian ya. Oke. Untuk lebih jelasnya, mari kita amati, langsung kita main ke lapangan, anak-anakku semua. Coba kita membuat garis lompatan dari kita berlari, langsung ini batas lompatan. Yang kedua, mengambil ancang-ancang dengan berlari. Langsung kita meloncat, 1, 2, 3, jelas. Kita ulangi lagi, lompatannya, 1, 2, meloncat. Ya, sekali lagi ya, mulai sekali lagi. Coba sekali lagi. Iya, meloncat. Ya. Dan yang ketiga ini, kita mengukur jarak lompatan dengan menggunakan batang singkong sebagai alat ukur dari jarak yang paling jauh, kemudian yang sedang, dan yang terpendek. Oke, anak-anakku semua. Setelah kita main lompat tongkat tadi, terasa rasanya kita lapar, maka kita di sini akan membahas tentang aneka makanan hasil olahan umbi-umbian ya. Makanan umbi-umbian ini bisa terbuat dari ubi, kalau orang Jawa mengatakan ini ketela Jawa ya. Yang kedua ini singkong ya, atau ketela pohon. Dan yang ketiga ini adalah kentang. Coba keripik kentang ya, dibuat menjadi keripik kentang. Terus singkong dibuat menjadi keripik singkong, dan ubi dibuat menjadi ubi rebus. Dan masih banyak jenis makanan yang bahannya dari 3 jenis tumbuhan ini. Oke, anak-anak semua, setiap orang memiliki perbedaan makanan kesukaan. Untuk itu kita harus saling menghargai dan menghormati perbedaan tersebut. Kita tidak boleh merendahkan, tidak boleh menghina jika ada teman kita hobinya yang makan tidak sesuai dengan hobi kita. Ya, oke, anak-anakku. Ini bisa diamati anak-anakku. Ini adalah makanan yang terbuat dari ketela. Disebut apa anak-anakku yang tahu siapa? Namanya gedhog lindri. Gedhog merupakan makanan berasal dari singkong. Dalam membuat gedhog lindri diperlukan kerjasama. Dengan bekerja sama, maka pekerjaan kita akan terasa ringan dan akan cepat selesai. Coba anak-anakku pernah enggak tanya sama bapak ibunya, bagaimana cara membuat gedhog lindri ini, mudah atau susahnya? Ya, mestinya sangat susah sekali, karena mengupas ketela dulu, singkongnya dikupas dulu, dicuci, terus direbus. Setelah itu baru ditumbuk. Nah, proses penumbukannya ini loh, harus perlu ekstra tenaga. Ya, jika menumbuk ketela 1, mungkin orang 1 cukup. Tapi kalau membuat gedhognya ini kira-kira 1 karung. Nah, ini kan butuh tenaga yang banyak. Nah, dari tenaga tersebut maka perlu kerjasama. Dari makanan gedhog ini, jenis makanan gedhog ini, kita dapat menemukan pelajaran yang sangat berharga sekali, yaitu kerjasama. Yang mana kerjasama, pekerjaan yang sukar menjadi mudah, pekerjaan yang berat menjadi ringan, dan pekerjaan yang lama akan cepat selesai. Oke, anak-anakku semua, ayo menjawab tugas kalian sekarang. Sebutkan 10 nama makanan yang terbuat dari umbi-umbian. Bisa nanti tanya bapak ibu kalian, saudara kalian. Oke? Nah, terima kasih anak-anak semua. Itu tadi sedikit video yang dapat kami sampaikan untuk hari ini. Mudah-mudahan membantu kalian belajar dari masa dulu, belajar menjaga kesehatan, dan jangan lupa untuk bisa membaca, karena membaca merupakan jendela dunia. Dan mari kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pelajaran pada hari ini diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Dan dari Pak Guru cukup sekian, kurang lebihnya wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.